Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, selalu ceria. Nah, anak-anak, semoga di kesempatan kali ini kita semuanya selalu dalam kondisi sehat walafiat dan selalu terhindar dari virus yang sedang melanda dunia. Tak lupa kita selalu berdoa agar semua berakhir, agar kita bisa melaksanakan kegiatan seperti sebelumnya. Bisa sekolah, bisa keluar rumah tanpa harus memakai masker, dan kita harus tidak takut akan adanya virus yang bertebaran di mana-mana. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika, yaitu materi tentang statistika. Tetapi sebelum kita mulai masuk materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Nah, statistika itu apa sih? Mari kita gali lebih dalam. Statistika juga kita sebut dengan data. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pengumpulan data dan penyajian data. Data adalah keterangan yang dapat dijadikan dasar untuk membuat analisis atau kesimpulan. Kesimpulan yang benar dan nyata. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pengumpulan data secara langsung dan pengumpulan data menggunakan lembar isian. Pengumpulan data secara langsung adalah pengumpulan data secara langsung dilakukan untuk data sederhana dan dapat dilakukan sendiri. Contoh, pengumpulan data jarak rumah sekolah ke sekolah dari 20 orang. Pengumpulan data tinggi badan dari 20 orang. Pengumpulan data ukuran sepatu dari 20 orang. Nah, ini adalah contohnya. Jarak rumah ke sekolah satuannya kilometer, ada yang 2 km, ada yang 3 km, ada yang 4 km, dan sebagainya. Yang satunya, data berat badan siswa kelas 4, satuannya kilogram. Ada yang 25 kg, ada yang 30 kg, ada yang 35 kg, dan seterusnya. Pengumpulan data menggunakan lembar isian. Pengumpulan data menggunakan lembar isian yaitu dengan cara mengisi lembar isian bertujuan untuk mempermudah kita dalam mengolah data. Contoh, pemilihan ekstrakurikuler. 2. Mata pelajaran favorit siswa kelas 4. 3. Hobi siswa kelas 4. Nah, ini adalah contohnya. Dari data yang sudah diisi oleh peserta, kita masukkan ke sini nama siapa, 1, 2, dan seterusnya. Dia memilih apa, pramuka atau olahraga atau kesenian atau keterampilan. Nah, seperti itu. Ini adalah contoh lembar isian pemilihan ekstrakurikuler. Penyajian data. Ada dua cara dalam menyajikan data. Menyajikan data dalam bentuk tabel dan menyajikan data dalam bentuk diagram. Nah, sebenarnya data dapat disajikan dengan banyak cara. Ada diagram batang, ada diagram garis, ada diagram lingkaran, dan masih banyak lagi. Tetapi di kelas 4 ini kita fokus di diagram batang dan diagram tabel ya. Menyajikan data dalam bentuk tabel. Contoh, sajikan data berikut dalam bentuk tabel frekuensi atau jumlah. Data berat badan kilogram dari 20 siswa. Data berat badan yang bersatuan kilogram dari 20 siswa. Nah, ini adalah contoh datanya. Ada yang 26 kg, ada yang 30 kg, ada yang 29 kg, ada dan 28 kg, dan seterusnya. Ini adalah jumlahnya ada 20.
Nah, untuk membuat tabelnya kita siapkan seperti ini. Tabel frekuensi berat badan persatuan kilogram. Ada berat badan dan frekuensi atau jumlah siswa. Di berat badan kita mengisinya yang paling sedikit sampai paling banyak. Nah, kita lihat di sini. Di sini paling sedikit ada angka 25. Kita kasih tanda dulu. Yang paling banyak ada 30. Kita kasih tanda. Kita menulis di berat badan berarti 25 sampai 30. Oke, kita kasih 25, 26 sampai seterusnya dan 30. Nah, frekuensi atau jumlah siswa ini kita hitung saja. Yang berat badannya 25 ada berapa? Kita hitung. 1, 2, ada 2, kita tulis 2. Lalu 26 ada berapa? 1, 2, 3, ada 3. Lalu 27 ada berapa? Kita cari 27. 1. Oh, hanya ada 1 saja, kita tulis 1. 28 kita cari 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6, kita tulis 6. 29 ada berapa? 1, ada 2, kita tulis 2. Lalu yang 30 yang berat badannya ada 30 kg ada berapa? Kita cari, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6, kita tulis 6. Kita jumlahkan 2 ditambah 3, 5, tambah 1, 6, 6 tambah 6, 12, 12 tambah 2, 14, 14 tambah 20, 14 tambah 6, 20 hasilnya. Sudah sesuai. Jadi jumlah di sini dan di data yang pertama harus sesuai. Udah benar 20. Nah, ini sudah terlihat tabel frekuensi berat badan dari 20 siswa. Ini cara membuat tabelnya seperti itu. Tabel frekuensi namanya. Lanjut. Menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Nah, ini lebih rumit dan anak-anak harus perhatikan. Contohnya, soal buatlah diagram batang dari tabel frekuensi jumlah siswa SD Kali Banten Kidul 1. Nah, contoh ini ada kelas 1, 2, 3 sampai 6 jumlahnya. Kelas 1 ada 25, kelas 2 ada 20, kelas 3 ada 40, kelas 4 ada 35, kelas 5 ada 30, kelas 6 ada 28. Nah, bagaimana untuk membuat diagram batangnya? Kita siapkan dulu garisnya. Ada garis seperti ini. Nah, yang ke atas ini namanya frekuensi. Itu adalah jumlahnya. Jumlahnya yang ke atas yang perlu diingat ya. Yang di bawahnya ada kelas. Frekuensi di sini yang ke atas. Yang mendatar ini adalah kelas, berarti ini sebentar. Nah, ini kita siapkan. Kalau satu garis pertama ini adalah 10, ditambah 5 ada 15, tambah 5 ada 20, tambah 5 ada 25, tambah 5 ada 30, tambah 5 ada 35, tambah 5 ada 40. Kenapa kita menulis seperti ini? Karena yang paling banyak di jumlahnya adalah 40. Jadi kita menyiapkan 40 saja cukup. Mungkin kalau ada 100 ya kita menyiapkan sampai angka 100. Dan kelasnya kita juga tulis di sini, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 dan kelas 6. Nah, lalu kita membuat diagramnya. Kelas 1, fokus di kelas 1. Kelas 1 jumlahnya ada berapa? 25. Jadi kita harus membuat ketinggian diagramnya sesuai garis yang bertuliskan 25. Nah, seperti ini kita garis. Kita kasih tanda atau
kasih titik-titik untuk memperjelasnya. Kelas 2 ada 20, sudah sesuai 20 kita kasih tanda. Kelas 3 ada berapa? 40. Nah, kelas 4 ada 35. Nah, sudah sesuai 35. Kelas 5 ada 30 dan kelas 6 ada 28. Nah, kita karena di sini tidak ada 28, adanya 25 dan 30, kita kira-kira saja antara 25 sampai 30, letak 28-nya ada di sini. Seperti itu. Kalau anak-anak mungkin di sini ada tulisan 26, 27, 28, 29 dan 30, boleh saja dikasih tanda, tapi untuk mempercepat kita memperkirakan saja. Jadi 28 letaknya pasti di bawah 30 dan di atas 25. Nah, seperti itu. Waktunya membuat tugas. Nah, yang pertama, apa yang dimaksud dengan diagram batang? Anak-anak membuat kata-kata sendiri. Diagram batang itu apa sih? Nah, seperti itu. Nanti dijabarkan sendiri ya. Yang nomor 2, buatlah diagram batang dari data kegiatan ekstrakurikuler SD Kalibandeng Kidul 01 berikut. Ada bola voli 15 siswa, bola basket 20 siswa, bola tenis meja 18 siswa, dan pramuka 25 siswa. Dan nanti anak-anak siapkan diagram batang dengan data yang ada di sini. Nomor 3, buatlah ke dalam bentuk tabel dari diagram batang berikut. Dari diagram batang ini anak-anak membuat tabel frekuensi seperti ini. Nomor 4, buatlah diagram batang dari tabel peminjaman buku perpustakaan berikut. Dari tabel yang ada di sini anak-anak membuat diagram batang seperti yang di atas, sama halnya yang dilakukan di soal nomor 2. Baik anak-anak, sekian materi kita kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua, dan jika ada pertanyaan bisa ditanyakan, jika belum jelas bisa ditanyakan, anak bisa meminta tolong orang tua, ayah, ibu, atau kakak untuk membantu tentang diagram batang dan penyajian tabel pada materi hari ini. Sekian dari Pak Danang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.